Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya Ibu Katemi. Ini adalah video saya yang ke-43 ya. Saya sudah lama sekali tidak membuat lagi. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang bilangan pecahan gitu ya. Nah, pengertian dari bilangan pecahan, pecahan merupakan bentuk yang lain suatu bilangan pada ilmu matematika. Sebentar ya, saya ganti dulu. Terus ini ya, saya ulangi lagi, dinyatakan menjadi A per B. Nah ini A ini ya, A ini sebagai pembilang dan B adalah penyebut. Berarti atas itu pembilang, bawah dinamakan penyebut gitu ya. Dengan A dan B adalah bilangan bulat. Tapi syaratnya penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Nah, pada bahasa Inggrisnya bilangan ini, pecahan itu, kalau saya keliru mohon maaf ya, itu fraction gitu ya. Bilangan pecahan A per B sendiri dibaca A per B. Nah, jenis-jenis bilangan pecahan itu ada pecahan biasa. Dinamakan aja pecahan biasa, berarti merupakan bentuk pecahan yang mana nilai penyebut lebih besar daripada pembilang. Berarti A per B dengan A tetap masih sama dengan yang atas, tidak ada berubah. Berarti A itu pembilang, B-nya itu penyebut. Tapi penyebutnya itu harus lebih besar dari pembilang, itu syaratnya, dinamakan pecahan biasa. Nah, agar kalian lebih jelasnya, ini 3/5 pembilangnya kecil kan daripada penyebut. 3 sebagai pembilang, 5 sebagai penyebut. Contoh yang lain 11/12 boleh. Ada lagi nggak? Ada, banyak sekali. Misalkan 1/4 gitu ya, banyak ya. Terus ada 5/7, yang penting atasnya lebih kecil gitu ya, banyak sekali ya. Nah, kalau sudah pecahan biasa berarti kita ke pecahan campuran. Namanya aja campuran, berarti campur gitu ya. Nah, bilangan ini adalah salah satu jenis bilangan pecahan yang mana terdiri dari bagian bulat serta pecahan. Kalau saya bilang bilangan bulat ini bilangan pokoknya, angka yang bulat gitu ya, serta pecahan. Bilangan ini bisa berbentuk, ini dimisalkan ya, lambang variabelnya C A per B. Dengan C bilangan bulat, lalu A per B adalah pecahannya atau pecahan biasanya. Contohnya apa? Ini 1/4, 1 ini bilangan bulatnya, bilangan pokoknya kalau bulat gitu. Sedangkan 1/4 adalah bagian pecahannya. Ada juga ini 2/3/4, 2 bilangan bulat, 3/4 bagian dari pecahan gitu ya. Ini yang dinamakan pecahan campuran. Nah, bilangan ini biasa untuk diubah ke pecahan biasa, yaitu dengan mengalihkan bagian bulat dengan penyebut, kemudian dijumlahkan dengan pembilangnya. Maksudnya seperti apa ini? Contoh ya, di sini itu kan 1, bisa nggak ditulis di sini ya? 1/4. Nah, ini berarti dijadikan, ini kan pecahan campuran, dijadikan pecahan biasa berarti 4 dikali 1. Ini kali ya, berapa? 4 baru ditambah 1 berapa? Berarti 5/4 gitu ya. Terus kalau 2, 3/4 dijadikan pecahan biasa seperti apa? 2, 3/4 sama caranya. Berarti 4 dikalikan 2, 8 ditambah 3 berarti 11/4.
4. Gitu ya. Berarti pecahan campuran itu senilai dengan pecahan biasa. Dengan cara apa? Tadi yang saya jelaskan tadi, gitu ya. Lanjut kita ke pecahan desimal. Bilangan ini adalah salah satu jenis atau bentuk nilai pecahan dengan menyebut ya. Misalkan 10, 100 dan seterusnya. Penulisan dari bilangan ini memakai tanda koma. Contohnya bilangan persepuluhan, berarti namanya aja persepuluhan, berarti 2/10. Ini kan pecahan biasa nih. Disederhanakan bisa 1/5 ini, 2/10. Sederhanakan jadi 1/5. Atas bagi 2, bawah bagi 2. Kok bisa? Jawabannya 0,2 ya, bisa dibuat pembagian. Ini 1 di dalam, 5 di luar. 1 kan tidak bisa nih dibagi 5, tambahi 0. Atas 0, 10 bagi 5, 2. 2 kali 5, 10. Kurangi 0. Oh, hasilnya 0,2. Gitu ya. Bilangan perseratusan sama, 25/100. Cara pembaginya sama, cuma angkanya yang berbeda. Gitu ya. Itu pecahan desimal. Nah, sekarang pecahan senilai. Nah, bilangan pecahan yang satu ini adalah 2 ataupun lebih pecahan dengan perbandingan nilai dari pembilang serta penyebut sama. Contohnya, pecahan 2/5 itu senilai dengan 4/10. Ya. Ini sama dengan tadi nih. Secara tidak sadar, Pukat sudah membuat senilai. 2/10 itu senilai dengan 1/5. Atas bagi 2, bawah bagi 2 itu pecahan senilai. Gitu ya. Nah, 2/5 perbandingan pembilang serta penyebut boleh 2,5. Gitu ya. 4/10 pembandingannya berarti 4/10 gitu ya. 4/10 disederhanakan jadi berapa? Jadi 2/5 itu perbandingan senilai. Nah, sekarang penjumlahan dan pengurangan. Operasi hitung yang pertama dan kedua adalah penjumlahan dan pengurangan. Ketika kita ingin menjumlahkan atau mengurangkan 2 atau lebih pecahan, langkah-langkahnya ini yang pertama ya, menyamakan penyebut. Ini khusus penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, mencari pembilang setelah menyamakan penyebut. Kayaknya kalau lewat langkah itu bingung ya. Kita lebih jelasnya kita mau bahas dengan contoh. Nah, langkah pertama menyamakan penyebut. Ini kan bentuknya penjumlahan. 1/4 ditambah 3/4. Ini kan penyebutnya. Sudah sama belum? Sudah. Kalau sudah, tinggal tulis 1 plus 3/4 sama dengan 4/4. Berapa 4/4? Iya, boleh ini 1. Udah 1/1, 1. Itu ya penjumlahan. Penyebutnya sama. Nah, kalau ini kok ada campuran, ada pecahan biasa, gimana Bu caranya? Kalau saya lebih mudahnya ini dijadikan pecahan biasa. 3 kali 1, 3. Tambah 1, 4. 4/3 dikurangi 1/2. Dari sini. Oke, saya sama dengan ini samping ya. Nah, 3 sama 2 KPK-nya berapa? Oke, 6 ya. Berarti ini dikali. Sudah. Berarti ini saya tulis seperti ini 6. Nah, saya ganti ya. Kalau 6 berarti sini kali 2, sini kali 2. Yang sini kali 3, atas juga kali 3. Ini yang dinamakan apa? Ya, senilai. Bisa?
Nah, setelah itu kita buat sudah 4 kali 2 8 dikurangi 1 kali 3 3 sama dengan 5/5. Sudah sederhana belum? Sudah selesai. Nah, gitu ya. Ini konsep penjumlahan dan pengurangan sama. Nah, ini saya gabung ya. Hanya pembedanya dikurangi dan ditambah. Nah, nomor 3 bagaimana? 3 juga sama. 2/3 ditambah 4 kali 2 ya 8 tambah 1 9/4. Nah, ini tanpa buat bantuan ya. Ini 3 sama 4 berapa? Ya 12. Oke, 12 berarti di sini kali 4, tetap kasih bantuan ya. Sini juga kali 4. Berarti 8, 12 dibagi 4 3. Ini juga 3 9 kali 3 27. Sudah tulis 27. Sama dengan 27 ditambah 8 berarti 30 35. Ini pecahan biasa. Padahal di awal sudah dijelasin kalau pecahan biasa pembilangnya harus lebih kecil. Nah, ini lebih besar berarti jadikan pecahan ya campuran, saling berkaitan ya. Kalau 3 36 berarti tidak bisa, dapat 2 itu 24 ya. Sisa 11/12. Bisa? Oke, lanjut ya. Kita contoh lagi pengurangan di nomor sama. Nah, ini bukan kasih contoh pecahan campuran semua. Gitu ya. Nah, ini cara boleh macam-macam ya. Saya jadikan biasa pecahan biasa. Karena takutnya nanti yang depan ini kecil, nanti diminta lagi. Langkahnya lebih gede. Saya pakai pecahan biasa. Berarti 5 kali 3 15 tambah 2 ya, 17/5 kurangi 10 kali 1 10 tambah 3 itu 13 dibagi per 10. Nah, ini beda dengan contoh tadi. Contoh tadi itu kan langsung dikali. Nah, ini KPK-nya 5 sama 10. Berarti berapa? Tetap iya, 10. Ya, ini kali 2, sini kali 2. Belakang tidak usah. Kenapa? Karena sudah 10 kali 1 bilangan itu sendiri. Berarti 17 kali 2 34 dikurangi 13 ya. Sama dengan berapa? 21 ya. 34/10. Ini masih sama. Ingat, pecahan biasa pembilangnya harus lebih kecil. Kalau enggak, jadikan pecahan campuran. 21 bagi 10 dapat 2, gitu ya. Sisa 1/10. Gitu ya. Berarti bukan baru menjelaskan tidak sampai penjumlahan pengurangan. Nanti akan yang perkalian pembagian akan saya lanjutkan nanti. Gitu ya. Semoga materi yang saya jelaskan ini kalian lebih memahami lagi tentang bentuk pecahan. Gitu ya. Terima kasih, Tuhan berkati.